Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya. Salawat bering salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, di kesempatan tausiah kita pada kesempatan ini saya akan coba untuk mengkaji terkait dengan amalan di 10 akhir Ramadan. Nanti kita akan coba melihat berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di 10 akhir di bulan Ramadan. Yang kita mendapati bahwa di 10 akhir di bulan Ramadan, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam justru beliau memaksimalkan amal beliau. Kita mendapati hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-asru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk 10 akhir di bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan tali perutnya atau mengencangkan sabuknya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarga-keluarganya. Ya. Jadi di mana bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 akhir bulan Ramadan memaksimalkan diri dalam beramal. Ya, kita mendapati di dalil yang lain juga dalam riwayat Imam Muslim, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yastahidu fi asril awakhir min Ramadan ma la yastahidu fi ghairihi. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh beliau bersungguh-sungguh di dalam beramal ya ketika masuk di 10 akhir di bulan Ramadan yang itu tidak beliau lakukan di selain daripada bulan Ramadan. Ya, jadi artinya beliau mengkhususkan ketika di 10 akhir di bulan Ramadan beliau bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh. Ya. Nah, sehingganya bahwa ini contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ketika sudah mendekati hampir selesainya Ramadan, ya, bukan justru kemudian ya jauh dari masjid, ya, melemahkan diri dari ibadah, mulai sibuk dengan perkara duniawi, menyiapkan untuk Lebaran, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan amal. Agar di mana apa? Ketika ya selesai Ramadan atau di ujung-ujung ketika hampir selesainya Ramadan, justru amalan kita untuk maksimal. Ya, karena amalan kita yang akan dilihat adalah di penghujung kita. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ada ya sedikitnya 5 hal ya amalan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 akhir di bulan Ramadan. Yang pertama, beliau menghidupkan malamnya. Ya. Kita mendapati ketika Ibunda Aisyah mengatakan ya, di dalam riwayat Muslim, ma raaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta subah wa ma shoma syahron mutatabi'an illa Ramadan. Ibunda Aisyah mengatakan, saya tidak pernah mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur ya, apa yang terbangun dari tidurnya setelah beliau bangun, yang itu kemudian tidak tidur kembali ya sampai di subuh hari kecuali ketika di bulan Ramadan. Begitu juga aku tidak pernah mendapati Rasulullah, kata Ibunda Aisyah, yang beliau berpuasa
berturut-turut ya di setiap hari kecuali hanya di bulan Ramadan. Ya. Nah, di mana bahwa Rasulullah ya menghidupkan ya malamnya yaitu dengan banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis tadi dalam Imam Bukhari ya, karena Nabi SAW idza dakhala asrul awakhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu. Ya, di mana beliau kalau sudah masuk 10 akhir di bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malamnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, membangunkan keluarganya. Ya, wa aiqadha ahlahu. Dan di mana Rasul Shallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Membangunkan istrinya, membangunkan anaknya. Untuk apa? Untuk ya agar menghidupkan malam-malam di 10 terakhir Ramadan dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, menjauhkan diri dari menggauli istri. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antaranya para ulama menyebutkan, di antaranya Imam An-Nawawi, bahwa makna ya syadda mi'zarahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengencangkan tali perutnya atau Rasulullah mengencangkan tali sabuknya, itu adalah berarti bahwa Rasulullah itu meninggalkan istri-istrinya. Ya. Jadi tidak berhubungan dengan istri-istrinya agar lebih konsentrasi dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah. Ya. Dan kita juga mendapati dari sahabat Anas bin Malik ya radhiyallahu taala anhu ya, bahwa beliau mengatakan ya Nabi SAW itu kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan tawa ya firasuhu wa'tazalan nisa, maka di mana Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu melipat kasurnya dan menjauhi istri-istrinya. Adapun ya yang keempat ya amalan dilakukan oleh Nabi SAW adalah yaitu mengurangi makan. Ya, mengurangi makan. Bahkan kita mendapati hadis dari Imam Bukhari ya di mana Rasul SAW mengakhirkan makan sampai waktu sahur. Ya. Yang untuk berbuka memang ketika masuk waktu buka maka berbuka. Tapi makan Rasul beliau akhirkan sampai sahur. Ya, bahkan sampai di kalangan para sahabat Nabi tidak tahu apakah Rasulullah buka atau tidak, sampai mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau melakukan wisol? Ya, artinya kok tidak berbuka langsung melanjutkan puasa? Ya, Rasulullah mengatakan tidak. Ya, hanya saja kalian ya jangan mengikuti aku yang kemudian tidak makan sama sekali begitu. Ya, karena apa kata Rasulullah? Ya, lastu kahayatikum. Saya tidak sebagaimana kalian. Ini abitu li mut'imun yut'imuni. Ya, karena pada waktu malam hari ada yang memberi aku makan dan aku tetap dalam kondisi kenyang. Wasakin yaskini, dan yang memberi aku minum sehingga aku tidak kehausan. Nah, ini kekhususan untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, saja pelajarannya bagi kita adalah ya untuk mempersedikit makan ya, agar tidak kita kekenyangan yang nanti efek dari kekenyangan kita itu akhirnya timbul ngantuk, timbul malas ya, atau timbul di mana kita ya bahkan enggan untuk melakukan ibadah. Ya, sehingga malah tidak maksimal. Adapun kemudian yang kelima, yang terakhir, di mana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah iktikaf. Ya, yaitu berdiam diri di masjid ya untuk beriktikaf dalam rangka mengejar malam Lailatul Qadar. Ya, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan ya bahwa ya iktikafan Nabi Shallallahu alaihi wasallam fi asril awakhir min Ramadan. Ya. Sungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf di 10 akhir di bulan Ramadan. Hatta tawafahullah, sampai Allah wafatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa iktakafahu ya azwajuhu min ba'dihi. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, iktikaf ini dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Yang artinya bahwa seorang wanita secara hukumnya boleh juga untuk melakukan iktikaf. Hanya saja tentunya dengan syarat-syarat ya yang untuk dipenuhi agar tidak terjadi fitnah bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah
berikan pencerahan kepada kita sudah tahu amal-amalan yang bisa kita kerjakan di 10 akhir di bulan Ramadan, dan kita bisa untuk memaksimalkan diri untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimina fi kulli jamil aqtar wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.